diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Ancaman bagi mereka yang membenci orang yang alim-alim, Allah tidak diam. Walaupun orang alim itu diam, tapi Allah mempunyai ghirah, mempunyai cemburu apabila orang setianya diganggunya. Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbin. Barang siapa orang yang mengganggu orang-orang pilihanku, maka aku umumkan perang melawanku, kata Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan ragu akan kemuliaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah sabaratan. Perkampungan kalau sudah di situ ada majlis, kemudian diamalkan ilmu yang ada di dalamnya, maka perkampungan itu akan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Dengan catatan ilmu itu diamalkan, bukan didiamkan. Ilmu ini bukan berdampak ketenangan jiwa, bukan hanya berdampak terhadap ketenangan hati, tapi dampak dari ilmu ini terhadap perniagaan pian juga. Dampaknya besar. Karena yang menghancurkan nikmat ini orang yang jauh dari ilmu, tidak mengamalkan ilmunya Allah, dan maksiat yang ia lakukan. Ini problema. Kalau sudah ada maksiat dilakukan, perniagaannya akan hancur. Hatinya akan menjadi gelisah. Tidak akan pernah ia menemukan ketenangan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, fa'akhadnahum bimakan yaksibun, Allah ambil kembali. Dulu ada di satu tempat. Tempat ini sampai mendapat julukan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat di dalamnya orang banyak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Di mana begitu besarnya kemakmuran yang Allah Ta'ala berikan di tempat itu, sampai-sampai lalat pun tidak ada di situ. Lalat tidak ada, tikus tidak ada, ular tidak ada, nyamuk tidak ada. Tempatnya indah, tapi ulamanya terus bersuara, wahai kaum, hati-hati dengan maksiatlah, wahai kaum, hati-hati dengan maksiat. Jaga nikmat ini. Nikmat ini akan hancur dalam sekejap kalau pian itu melaksanakan maksiat. Hati-hati. Semuanya berzikir, semuanya hadir majlis ta'lim, semuanya mengagungkan ilmunya Allah, semuanya menjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sampai-sampai kalau sudah masa panen datang, kalau umpamanya sekarang itu mau panen durian, dia harus dijulung dulu. Ini enggak, duriannya turun. Masya Allah, tinggal ambil aja. Luar biasa. Selalu ulama-ulama setempat mengingatkan, hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan maksiatlah, hati-hati dengan maksiat. Innal ma'asi yazilun ni'am. Maksiat itu bisa menghancurkan nikmat. Yang dahulunya begaweannya lancar, hancur. Semuanya berantakan gara-gara maksiat. Generasi terus berjalan, para ulamanya sudah meninggal dunia, mulai coba-coba melaksanakan maksiat. Berkurang dosis kemakmuran di dalam
perkampungan itu. Makin lama bertaburan maksiat makin banyak. Tiba-tiba datang itu penyakit, datang jutaan belalang, datang berbagai macam penyakit, menghancurkan perniagaannya, menghancurkan kebunnya. Sampai-sampai pada saat itu kaum yang dulunya sudah dijulukin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, hancur akibat maksiat yang dilakukan oleh anak turunan Adam. Kalau sudah ada maksiat dilaksanakan, semuanya berubah. Apa pian tidak tahu bagaimanakah iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Ta'ala, berada di tempat yang paling makmur, di tempat yang paling agung, surganya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala ambil kembali kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada iblis, baik rupa wajah yang bungas, prioritas-prioritas yang Allah Ta'ala berikan, Allah ambil kembali. Kedudukan-kedudukan yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala ambil kembali. Dahulunya iblis itu makhluk ahli ibadah di langit. Tidak ada tempat sejengkal pun di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada bekas sujud iblis. Lebih dari 5.000 tahun iblis itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Wajahnya bungas, sampai-sampai di langit pertama itu ada iblis yang bernama At-Tuqa. Langit kedua menjaganya langit kedua iblis yang bernama Khazain. Langit ketiga dijaga oleh iblis yang bernama Al-Wali. Terus semuanya iblis. Tapi akibat maksiat yang dilakukan oleh iblis, sombong, tidak mau sujud kepada Adam, Allah keluarkan iblis dari surga. Yang menjadi pertanyaan, berapakah kesalahan iblis sampai-sampai Allah keluarkan dari surga? Satu kesalahan. Yang hadir pada malam ini ingat berapa dosanya? 1 kilo, 2 kilo, 1 ton. Ini iblis satu, kesalahannya satu, dikeluarkan dari surga. Adam jabatannya Nabi, satu membuat kesalahan, dikeluarkan dari surga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seberataan sudah berada di dalam neraka jahanam. Tapi dengan berkatnya Nabi Muhammad, kekhususiannya Nabi Muhammad, Allah berikan kabar gembira, alhamdulillah. Allah bedakan hukum, Allah ringankan seringan-ringannya. Kalau zaman dahulu itu ada orang mau bertobat akibat maksiat mata, dia harus mencongkel matanya. Ada maksiat tangan yang dia lakukan, dia harus potong tangannya. Ada maksiat besar di zaman Nabi Allah Musa, dia harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khair lakum inda rabbikum inda bari'ikum. Ada dosa besar, faqtulu anfusakum, bunuh diri, baru diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad tidak demikian. Begitu ada dosa yang pian lakukan, ditunggu dulu, bertaubat kepada Allah. Allah berikan kabar kepada umat Nabi Muhammad melalui Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa, kata Allah.